Kalau ini diketahui sedari awal, pasangan calon pada saat sengketa Pilpres, nomor 1 Anies Mohaimin akan menyoal, Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan nih. Pasangan calon nomor 3, Ganjar Mahfud akan menyoal. Per malam ini pukul 6 tadi, saya minta diupdate angka hadiah sayembara untuk menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran adalah 3.644.652.207 rupiah. Dalam berapa hari itu? Dalam berapa hari? Diumumkan sejak tanggal 9 Agustus hari Minggu. Jadi 2 minggu lebih 1 hari. Oke, sekitar 2 minggu lah ya. 15 hari lah. Oke. Peserta yang terdaftar 176. Ya, ada yang kita verifikasi masih salah satunya kita minta tetap ada bukti KTP, Mas. Oh, jadi mereka kalau mau chip in ya, chip in di sayembara itu harus syaratnya KTP. Untuk proses verifikasi tetap kita minta memberikan identitas. Oke. Berapa jumlah yang mau disumbangkan kita minta disebutkan, tetapi nama penyumbangnya dengan berbagai pertimbangan memang tidak kita publikasikan. Sekarang 176 orang. 176? Ya, yang terpublikasi sebagaimana kemarin sempat divideokan adalah dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengkomitmenkan 100 juta rupiah. Nah, boleh saya sebut nomor WA-nya ya, kalau ada yang mau berpartisipasi ya. Boleh silakan. Ya, ini WA umum yang kami siapkan. Silahkan siapa yang ingin terlibat, tidak perlu dikirimkan dananya, jangan salah. Jadi tidak ada pengumpulan dana. Jadi komitmen dulu gitu. Komitmen itu ke Dan nomor Anda yakin WA. katanya tadi nggak mungkin keluar uang juga. Nomor WA-nya adalah sebentar. Ini kok nomornya nanti saya cari yang terbaru ini kayaknya nomor yang lama nih. Nomor yang lama ini saya ingat saya. Oke. Nanti saya kembali tapi intinya adalah tadi dana tidak perlu ditransfer. Jadi kita baru mendata dulu kecuali nanti ada pemenangnya yang komitmen ya memang harus memberikan dana yang dia janjikan. Oke, jadi sampaikan lewat WhatsApp itu nanti akan diverifikasi minta kopi KTP. KTP pasti aman ya? Aman. Kita jagalah itu. Dan kalau seandainya nanti muncul ijazah Mas Gibran yang asli, maka mereka yang sudah berkomitmen itu membayar dan kemudian memberikan kepada siapa uangnya? Memberikan kepada pemenang yang bisa menunjukkan ijazah siapapun itu. Kalau itu Mas Gibran, nomor WA-nya. Mas Gibran. Iya. Nomor WA-nya adalah 0858 1498 1837. Saya ulang ya. 0858 1498 1837. Kenapa berubah? Nanti boleh catat juga. Boleh. Kenapa berubah tadi yang lama? Karena 2 hari yang lalu ada yang memblok. Kok bisa? Jadi ya nggak tahu. Tiba-tiba kami tidak bisa mengakses nomor WA itu dan HP-nya juga tidak bisa digunakan. Entah kenapa. Jadi kami harus membeli nomor baru di HP yang juga baru bisa kemudian dengan nomor. Gimana bisa terjadi di blok itu, Mas Roy? Bisa, jadi kan WA itu kan ada sebenarnya sudah ada double protected. Kan sebenarnya ada proteksi double. Nah, mungkin sempat ada nih, mohon maaf nih Prof. Kadang-kadang kita tuh agak nggak cermat untuk menyimpan nomor password itu untuk satu password tuh banyak. Untuk banyak, meskipun misalnya untuk password untuk email, password untuk WA, itu double proteksi itu kadang kita simpen dengan password yang sama. Nah, jadi ditebak sama orang sehingga nomor itu diambil. Dicabut. Jadi ketika ada double proteksi. Bukan di report ya? Bukan. Ini bukan report. Ini nomor WA-nya diambil. Disabot istilahnya. Iya, diambil alih lagi. Diambil alih. Sehingga kadang-kadang itu ngambil alihnya tengah malam atau apa, sehingga pas kita itu memang bahaya, maka sekali lagi hati-hati. Oke. Tapi ini nggak apa-apa disampaikan, nanti ada yang ngeblok lagi. Enggak lah, harus hati-hati lah. Ya nanti minta tolong Mas Roy double protection, triple protectionnya seperti apa. Tapi ya tidak bisa. Ini kan memang ingin juga mengajak publik agar terlibat mengawasi proses ini.
bersama-sama. Karena ini bukan persoalan pribadi, bukan persoalan apa. Kenapa terpikir kok sayembara, Prof Denny? Begini, jadi ini kan orang berpikir kenapa tidak langkah hukum. Langkah hukum sudah dilakukan. Bu Mercy sudah, Pak Subhan sudah, ke PN sudah, ke PT UN sudah, Pak Bonatua hari ini ada langkah ke DKPP, beberapa kawan sudah ke KIP, sudah semua. Ini juga bukan langkah pertama yang kami lakukan. Paling tidak saya bisa cerita 3 hal. Pertama, sebelum putusan 90 Mahkamah Konstitusi, putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran yang betul-betul menjadi skandal konstitusional dan menyakitkan bagi pengajar pendidik hukum tata negara seperti kami, 2-3 bulan sebelumnya saya sudah berkirim surat ke MK. Resmi, saya berkirim surat meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman untuk tidak menyidangkan, memeriksa, ikut memutus perkara 90. Saya bikin video dari Melbourne mengatakan akan ada putusan MK yang saya duga membuka jalan bagi Gibran Raka Buming Raka menjadi kontestan Pilpres 2024. Belum putusan ini. Dan dalam putusan itu saya dasarkan pada Bangalore Principles. Itu prinsip-prinsip independensi hakim untuk tidak memeriksa perkara karena benturan kepentingan. Karena terkait dirinya, terkait kerabat atau keluarganya. Saya berkirim surat. Surat saya tidak ditanggapi, keluar putusan 90. Itu langkah saya bahkan sebelum putusan 90. Setelah putusan 90, saya dengan Profesor Zainal Arifin Mokhtar mengajukan uji formil atas putusan 90. Karena sudah ada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Profesor Jimli mengatakan putusan 90 itu ada, dilaksanakan, hadir, lahir dari pelanggaran etika berat sehingga Ketua MK diberhentikan, maka kami menganggap syarat formil putusan MK itu cacat. Kami uji formil putusan itu ke MK. Sayangnya tidak diterima. Itu langkah kedua. Kemudian kemarin, 2 minggu yang lalu, kenapa ini muncul? Ketika saya menulis beberapa surat terbuka kepada Presiden Prabowo, kemudian mengulas soal duduknya Gibran yang bersama-sama dengan Menko, saya katakan itu melanggar protokoler kepresidenan, harusnya tidak boleh didudukan sejajar Menko. Saya katakan sebenarnya itu tidak boleh, tapi kalau diberhentikan malah mungkin, saya bilang. Justru saya setuju. Maksudnya itu nggak boleh posisi dulu seperti itu? Iya, tapi kalau alasan bahwasanya ini ada harusnya tidak memenuhi syarat umur, yang kemudian diotak-atik dengan putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran tadi, justru itu bisa menjadi pintu masuk. Saya bicara itu, kemudian ada yang memberikan informasi ke saya. Mas Denny, itu syarat pendidikannya juga problematik. Ini alasan ketiga. Saya bilang kenapa? Rupanya sebelum putusan MK 90, ini banyak yang tidak tahu. Prof Jimli pun kaget. Seminggu sebelumnya, kalau putusan MK 90 itu ada di tanggal 16 Oktober. Seminggu sebelumnya, 9 Oktober, KPU menerbitkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pemilihan presiden wakil presiden yang kalau putusan 90 itu saya sebut menggibran. Karena syarat umurnya tiba-tiba disesuaikan dengan pernah menjadi kepala daerah, sedang menjadi kepala daerah. Maka ini pun pasal 18 ayat 3 peraturan KPU ini berbunyi syarat pendidikan jika tidak bisa menunjukkan ijazah SMA karena sekolah di luar negeri dikecualikan. Tidak perlu menunjukkan, cukup menunjukkan lulusan pendidikan tinggi. Ini menggibran lagi. Tidak ada aturan ini di pilpres-pilpres sebelumnya. Tidak di peraturan KPU 2019, tidak di peraturan KPU di 2014, sehingga ini menurut saya lagi-lagi mencederai aturan main berkompetisi pemilu kita. Syarat umur digibrankan supaya Mas Gibran bisa mencalonkan diri. Syarat pendidikan pun disesuaikan agar kalau Mas Gibran tidak bisa menunjukkan bukti lulusnya, maka cukup dengan pendidikan tinggi. Itu yang menyebabkan saya berpikir, ini bagaimana caranya
Maka menurut saya, dengan segala hormat, gerakan legal formal saja di tengah, jangankan pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi bisa dipermainkan. Wibawa derajat harkat martabatnya dirusak. Tanya ke teman-teman yang ada di sana. Profesor Saldi Isra, betapa sedihnya mereka melihat MK dengan putusan 90. Maka legal formal saja tidak cukup, harus ada gerakan sosial juga, legal substance. Bukan hanya formalitas, bukan hanya prosedural, tapi juga substansinya. Ini etika, moralitas, konstitusi kita dipermainkan. Dalam hal syarat pendidikan, kita merusak etika pendidikan kita. Tidak ada lagi meritokrasi di situ. Tidak ada lagi aturan main menghormati kapasitas intelektual. Cukup dengan merubah aturan main. Syarat umur di MK, syarat pendidikan di peraturan KPU. Dengan menunjukkan akhirnya, apa yang digunakan oleh Mas Gibran? Waktu wali kota Solo adalah surat keterangan penyetaraan bahwa beliau grade 12 setara SMK di bidang akuntansi dan keuangan. Itu surat keterangannya di tanggal 6 Agustus 2019. Itu yang digunakan. Pertanyaan kritisnya adalah ketika disetarakan menurut peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014 pasal 1 ayat 3, penyetaraan pendidikan luar negeri itu dengan menunjukkan ijazah, sertifikat, diploma. Sampai sekarang kita tidak pernah melihat itu. Itu yang saya sembarakan. Itu yang saya minta tolong tunjukkan. Oke. Kalau itu tidak ada, maka berarti tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Karena tidak bisa menunjukkan penyetaraan itu. Oke, sampai sini dulu. Ya, ada komentar soal ini? Silakan. Jadi begini Pak, kita ini kan sudah menuju pada fase perdebatan hukum soal putusan MK 90. Tidak perlu lagi itu dibawa-bawa sampai dengan hari ini. Kenapa? Putusan MK 90, walaupun ketua MK-nya Pak Anwar Usman itu adalah pamannya Pak Gibran, tapi putusan MK itu sudah dibatalkan oleh putusan PT UN. Justru yang melanggar etik adalah Profesor Jimli menurut putusan pengadilan Tun. Dan oleh karena itu MK sudah dihukum oleh pengadilan Tun Jakarta untuk membayar biaya perkara sebesar 300.000. Itu adalah menyatakan pengadilan bahwa MK keliru dan dinyatakan tapi salah. Tapi dalam hal ini kan bukan soal sidangnya aja, ya, tapi bagaimana kemudian persyaratan tadi, bagaimana menjawab itu? Ya, persyaratan tadi itu kan sudah dilakukan oleh KPU. Dalam proses pendaftaran calon, itu ada masa jeda 14 hari yang diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi atau keberatan. Nah, sampai itu tidak ada keberatan. Nggak ada 14 oleh hari. karena itu, sebentar Pak Iman. Mas Aiman, itu kan di MK juga membahas tentang tahapan pencalonan. Waktu itu ya. Dulu, 14 hari dan tidak pernah ada putusan MK mengatakan 14 hari nggak pernah ada komplain, nggak pernah ada keluhan. Lagi-lagi, kalau kita bicara hukum itu ada 3. Kepastian yang beliau jelaskan. Yang 2 yang sering diabaikan adalah rasa keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum itu kalau dijadikan pijakan hanya pasal saja, itu ibarat orang, kalau kata Profesor Sacipto Raharjo, zombie. Punya fisik, nggak punya roh. Keadilannya itu di rohnya. Kenapa ini tidak pernah diungkit? Karena tidak ada yang tahu, ini di peraturan KPU. Betul, sebentar. Kalau ini diketahui sedari awal, pasangan calon pada saat sengketa Pilpres, nomor 1 Anies Mohaimin akan menyoal, Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan nih. Pasangan calon nomor 3, Ganjar Mahfud akan menyoal. Kenapa kemarin tidak ada yang menyoal? Ini dilapis peraturan KPU. Siapa yang baca? Saya baru baca. Saya cerita ke Prof. Jimli. Prof. Jimli bilang itu peraturan KPU untuk menyesuaikan dengan putusan 90D untuk syarat umur. Prof, putusan 90-nya 16 Oktober, ini peraturan KPU-nya 9 Oktober. Duluan Prof. Masa?
Prof. Jimli tidak tahu. Saya baru tahu. Oke. Para peserta tidak tahu. Gini, Pak, Syarat ya. 14 Jadi hari tidak ada bisa. rekayasa Jadi di dalam sikap KPU untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Di dalam undang-undang 9 Oktober 16 Oktober Ya, tuh ya. ya. Jadi 9 Oktober keluar peraturan KPU, Ya. 16 Oktober itu Begini. putusan 90. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu ada pasal 227. Ya, huruf L tentang pendaftaran pasangan calon presiden. Di situ dikatakan ada syarat bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain yang dilegalisir oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Kalau kita lihat undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dan juga peraturan Mendristekbud ya nomor 58 tahun 2024 yang telah mengubah Permendikbud ya nomor 14 tahun 2017 ada pasal 16. Pasal 16 itu ada 2 ayat. Bahwa kalau ada dokumen hasil belajar dari luar negeri, maka diakui dalam hukum di Indonesia, dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oleh siapa yang menandatangani adalah Satuan Pendidikan. Dan Mas Gibran ada. Dan itulah dibuktikan oleh Gibran. Dan Mas Gibran ada pendidikan luar negeri ya, tahun dan 2000. disetarakan tahun 2019. 19. Dilegalisir oleh Satuan Pendidikan. Oke, nah, setelah. ini yang menjadi persoalan adalah MK memutus perkara putusan 90 itu juga dibenarkan di putusan MK nomor 141 tahun 2023 dan itu tidak ada Anwar Usman ya. Oke. Pak Anwar Usman. Jadi intinya putusan MK itu di halaman 51 dikatakan putusan MK 90 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil, diputus oleh 8 hakim termasuk Saldi Isra. Oke. sederhana jawaban saya. Nih ya kamera, Mas Gibran. Mas Gibran itu sudah memberi contoh, saya kasih jempol, kepada Pak Jokowi. Menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota Solo. Daripada debat, ini loh ijazah saya. Maka Mas Gibran, permintaan saya, dan Mas Gibran bisa jadi pemenang. Bisa jadi pemenang sayembara. Tolong ditunjukkan dokumen yang menjadi dasar penyetaraan, surat keterangan penyetaraan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Saya sudah tunjukkan. Waktu S2 S3, ijazah saya itu dapat surat penyetaraan dengan menunjukkan ijazah S2 S3 saya. Mohon, sebagaimana juga panduan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kalau ingin penyetaraan SMA, ada ijazahnya yang ditunjukkan, ada transkripnya yang ditunjukkan. Mohon transkrip dan ijazah itu bisa ditunjukkan, dengan demikian masalah selesai. Jadi sebentar, yang menurut Anda belum clear adalah ijazah penyetaraan SMA. Yang kita lihat sejauh ini dan sudah menjadi dokumen publik itu pun setelah diminta oleh Mas Bonatua di KIP adalah surat keterangan dari Kemendikbud Dikdasmen. Penyetaraan. Bahwa beliau grade 12 SMK. Oke, jadi penyetaraan. Tetapi untuk disetarakan SMA. itu di dalam panduannya dijelaskan harus ada dokumen. Oke. Dokumennya adalah mana bukti lulus di UTS Insert-nya, Itu mana Mas Roy transkrip punya? nilainya Mas Roy dan seterusnya. Saya tunjukkan. Nah, oke, Jadi nanti Mas Roy itu tunjukkan. yang sampai sekarang tidak ada dan bulat ini.